Halo sobat, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan kembali lagi bersama gua Pau. Di video kali ini gua akan menceritakan film Godzilla King of the Monster yang rilis tahun 2019, disutradarai oleh Michael Dougherty dan dibintangi oleh aktor dan aktris seperti Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Ken Watanabe, dan Shang-Chi Xie. Menceritakan tentang sekumpulan monster yang saling bertarung demi membuktikan siapa yang terkuat di muka bumi, berakibat sebagian wilayah di dunia menjadi hancur berantakan, terlebih sekelompok orang dan seorang ilmuwan yang menjadi biang keroknya. Lalu, bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama, mari kita mulai isi ceritanya. Pada awal cerita, kita diperlihatkan kota San Francisco di tahun 2014 yang porak-poranda akibat serangan Godzilla, di mana seorang pria bernama Mark sedang mencari anaknya yang hilang tak tahu di mana, dan seorang wanita bernama Emma sedang menggendong anaknya. Ternyata itu adalah memori masa lalu Emma yang harus kehilangan anak laki-lakinya bernama Andrew akibat peristiwa San Francisco di tahun 2014. Lalu di sisi lain, anak perempuan Emma bernama Maddie secara diam-diam mengetik balasan atas pesan dari ayahnya. Tak banyak aktivitas yang mereka lakukan saat itu, hanya sarapan sebuah roti. Yang tak lama, Emma menunjukkan sebuah alat yang baru saja ia selesaikan, yang ketika itu belum kita ketahui apa fungsinya. Saat sedang menyantap makanan, mereka tiba-tiba terkejut atas guncangan tanah dan terdengar suara mengerikan yang ternyata mereka sedang di pos penelitian Monarch di Yunnan, Cina, sedang meneliti sesuatu. Setelah peristiwa itu, Emma beserta Maddie pun pergi ke pos penelitian yang ternyata di dalamnya terdapat larva super besar yang tak lama larva itu berubah bentuk dan muncullah makhluk raksasa yang mereka sebut Titanus Mothra. Kemudian mereka mengaktifkan jaring pengaman, namun entah kenapa tiba-tiba terjadi kesalahan sistem yang seketika membuat Mothra mengamuk dan menyerang para penjaga di depan matanya. Melihat kejadian semakin kacau, Emma lantas mendekati Mothra dengan membawa alat yang baru saja ia selesaikan. Emma yang masih berusaha terus mengutak-ngatik alatnya, sedangkan Mothra yang terus-menerus mengamuk membuat Maddie pun khawatir dengan keselamatan ibunya dan memberanikan diri dengan masuk ke dalam mendekati Emma. Saat itulah ketika hampir saja Mothra menyerang Emma dan Maddie, Emma menekan sebuah tombol yang tiba-tiba membuat Mothra menjadi tenang. Hal itu pun disambut gembira oleh semua orang karena alat yang diciptakan Emma ternyata berfungsi. Sampai-sampai Maddie pun terlihat menyentuh Mothra yang telah tenang. Namun, kegembiraan itu tak berlangsung lama karena tak lama sekelompok orang membantai para ilmuwan di sana yang membuat Emma dan Maddie ketakutan. Sementara itu di tempat lain, seorang dokter pemimpin organisasi Monarch bernama Serizawa menghadapi sidang di mana pemerintah memaksa mereka untuk membunuh semua monster yang ada. Namun saat itu Dr. Serizawa bersikeras menolak dan mengatakan bahwa manusia harus hidup berdampingan dengan para monster tersebut. Lalu di saat sela-sela persidangan itu, Vivian yang merupakan asisten Dr. Serizawa menunjukkan sebuah pesan di ponselnya yang pada akhirnya membuat mereka bergegas pergi dari tempat itu. Scene berpindah di mana Dr. Serizawa beserta tim mendatangi Mark yang sedang asik memantau rubah yang sedang makan. Di mana saat itu Mark diberitahu kalau Emma dan Madison telah diculik oleh sekelompok teroris. Mark yang terpukul atas kejadian ini lantas terkejut sesaat Vivian mengatakan bahwa teroris itu nampaknya mengincar alat yang dikembangkan Emma yang bernama Orca. Di mana ternyata Mark merupakan mantan pegawai Monarch dan bersama Emma mengembangkan alat itu yang diyakini dapat berkomunikasi dengan para monster. Mengetahui alat itu nampaknya telah berfungsi membuat mereka khawatir jika jatuh ke tangan orang yang salah dan meminta Mark untuk membantu mencari Orca beserta Emma dan Maddie.
yang diyakini masih hidup selama Emma memiliki orka di tangannya. Di mana akhirnya Mark pun bersedia membantu Dr. Serizawa beserta tim. Saat di pesawat, Mark yang curhat atas kehidupannya yang sekarang kepada Vivian tak lama didatangi oleh Dr. Serizawa dan seorang pria bernama Sam, di mana Sam menunjukkan rancangan orka yang dibuat Emma, di mana alat itu dapat memikat, mengusir, serta menenangkan para monster menggunakan frekuensi yang berbeda-beda yang tak sepenuhnya mereka pahami. Di mana mereka meminta Mark untuk mengidentifikasikan benda tersebut agar dapat melacak keberadaan orka beserta Emma dan Maddie. Saat perbincangan itu, Mark pun terkejut sesaat mengetahui jumlah monster yang ditemukan sangat banyak, yaitu berjumlah 17 monster. Di mana seketika Mark sedikit emosi dengan pernyataan Dr. Serizawa yang tidak berniat membunuh para monster tersebut karena ia yakin tidak semua monster jahat. Sampai akhirnya mereka sampai di tempat fasilitas unggulan Monarch yang bernama Kastil Bravo, di mana tempat itu digunakan untuk pelacak dan mempelajari Godzilla. Di markas tersebut, tim Monarch akhirnya tahu siapa yang menculik Emma dan Maddie. Ia bernama Alan yang terobsesi untuk memulihkan tatanan dunia yang semakin kacau. Di saat semua orang kira kalau Alan berada di dekat Mosra yang sedang mempersiapkan dirinya untuk menjadi kepompong di sebuah air terjun di Cina, Mark malah menyanggahnya dan mengatakan bahwa Mosra hanya pancingan dan mengira kalau Alan pasti akan mengincar monster yang jauh lebih besar. Serta dengan nada yang emosi, Mark pun menyarankan agar mereka membunuh semua monster tersebut. Lalu Mark pun pergi dari tempat itu. Sementara itu, kelompok Alan ternyata mendarat di pos jaga Monarch di Antartika, di mana baru saja sampai di sana, Alan beserta kelompoknya langsung membantai orang-orang Monarch, lalu setelahnya membawa Emma dan Maddie masuk ke dalam. Saat berada di dalam itulah dapat kita lihat sesosok monster raksasa yang mereka sebut Monster Zero nampak membeku dan sepertinya berusaha dibangkitkan Alan dengan bantuan orka milik Emma. Di sisi lain, di pos jaga Kastil Bravo, tiba-tiba terjadi goncangan akibat ulah Godzilla yang ternyata berada di sekitaran Kastil Bravo. Panik dengan kedatangan Godzilla, para petugas keamanan pun lantas mempersiapkan dinding pengaman dan persenjataannya. Namun, di saat para pasukan siap menembak, Mark malah menyarankan agar mereka menurunkan senjata agar Godzilla tidak berpikir kalau mereka adalah ancaman. Para pasukan itu pun menurunkan senjata dan benar saja kondisi menjadi lebih tenang. Lalu Mark meminta untuk membuka pintu pelindung yang dapat kita lihat sedikit demi sedikit Godzilla mendekat ke arah mereka yang tak lama pergi dan membuat Mark berpikir bahwa mereka harus mengikuti kemana Godzilla pergi, dan ternyata Godzilla mengarah ke pos jaga Monarch yang berada di Antartika yang seketika membuat semua tim Monarch menjadi pucat. Sementara itu, kedatangan tim Monarch nampaknya telah diketahui oleh tim Alan, di mana mereka mempercepat pekerjaan mereka. Lalu saat tentara Monarch telah masuk ke dalam, tak lama mereka disambut dengan serangan bertubi-tubi yang saat itu Mark melihat Emma dan Maddie berada di dekat sana dari tangkapan layar monitor yang memaksa Mark akhirnya masuk ke dalam pos dan tak lama bertemu Emma dan Maddie. Dengan menggunakan senjata, Mark berusaha membujuk Emma dan Maddie untuk ikut bersamanya. Namun entah kenapa, mungkin takut jika ayahnya akan dalam masalah, Maddie yang awalnya ingin mendekati ke ayahnya lantas kembali lagi. Yang tak lama, Emma dengan sengaja menekan tombol peledak yang berada di tangannya sehingga membuat bom yang telah terpasang di bongkahan es di mana berisi sesosok monster raksasa menjadi meledak. Pos jaga yang seketika runtuh membuat semua orang keluar dari tempat itu. Namun sesaat Emma, Maddie beserta tim Alan telah pergi menggunakan helikopternya, Emma langsung mengaktifkan orka dan terkejutnya tim Monarch melihat sesosok monster naga berkepala 3 keluar dari reruntuhan pos jaga dan seketika menggila di mana monster itu menyerang semua orang di depan matanya.
Melihat ayahnya masih berada di bawah membuat Medi nekat mengambil orka milik Emma dan menekan sembarang tombol sehingga membuat monster naga itu berniat menyemburkan petirnya ke helikopter yang Emma tumpangi. Namun beruntung saat itu Emma berhasil merebut kembali orkanya dan menghentikan serangan monster naga tersebut lalu pergi menjauh dari tempat itu. Sementara itu monster naga yang masih terus-menerus menyerang tim Monarch akhirnya kedatangan Godzilla dan pertarungan antar monster pun tak dapat terhindarkan. Pertarungan dahsyat itu pun berakibat fatal di mana helikopter yang mereka tumpangi mengalami kerusakan yang memaksa mereka keluar dari heli sementara Godzilla yang ternyata kesulitan melawan monster naga tersebut. Alhasil, saat proses penyelamatan diri itu, Vivian, asisten Dr. Serizawa, tiba-tiba dimakan oleh monster naga yang membuat semua orang syok saat itu. Dan tak lama, pesawat induk pun datang membantu mereka dengan menembakkan rudal ke monster naga tersebut. Sampai-sampai salah satu rudal menyasar ke depan Mark yang membuatnya seketika pingsan dan monster naga yang kabur meninggalkan tempat itu. Keesokan paginya, tim Monarch melacak pergerakan tim Alan dan Godzilla di mana mereka sama-sama mengarah ke daerah yang bernama Isla de Mara yang berada di Meksiko, merupakan salah satu pos jaga Monarch yang berisi sesosok monster lainnya. Saat itu tiba-tiba mereka mendapatkan panggilan video yang berasal dari daerah Isla de Mara di mana ternyata itu adalah Emma yang pada perbincangan itu Emma mengakui bahwa ia dengan sengaja membangkitkan para monster untuk menstabilkan tatanan dunia. Emma berpendapat bahwa manusia merupakan faktor penyebab kerusakan bumi dimulai dari overpopulasi, pencemaran, dan peperangan yang akhirnya membuat bumi mengeluarkan antibodinya yaitu para Titan. Tidak hanya itu, Emma berpendapat dimanapun Titan-Titan ini bangkit, maka daerah tersebut akan kembali ke sedia kala dan mengembalikan kerusakan yang dibuat oleh manusia. Mendengar pernyataan Emma tersebut membuat semua orang di Monarch menjadi geram karena miliaran orang akan terbunuh akibat perbuatannya. Yang tak lama, Emma pun menutup panggilan video itu dan menyarankan agar orang-orang di tim Monarch untuk bersembunyi. Setelah perbincangan itu, tim Alan ternyata telah berhasil membobol sistem pertahanan posko Isla de Mara dan Alan menyuruh Emma untuk segera mengaktifkan orka untuk membangkitkan monster di sana. Saat itu Emma sedikit ragu karena masih banyaknya orang yang berada di daerah tersebut, terlebih Medi yang berusaha menghentikan perbuatannya. Namun karena otaknya yang telah rusak membuat Emma memutuskan untuk mengaktifkan orka dan tentu saja terjadi sesuatu di Isla de Mara. Di saat semua orang sedang dievakuasi, terlihat dari atas gunung, tepatnya di pos jaga Monarch, tiba-tiba muncul sesosok monster berbentuk burung yang mereka sebut Rodan, sang iblis api. Namun, di saat yang bersamaan, tiba-tiba tim Monarch mendeteksi kedatangan monster naga, di mana mereka memutuskan untuk memancing agar Rodan dapat bertarung dengan monster naga dan meninggalkan kota sampai-sampai menewaskan semua pasukan militer Monarch. Saat itu pesawat induk Monarch pun berhasil memancing Rodan ke arah monster naga dan pertarungan antar monster pun terjadi. Namun tak lama terdengar sebuah helikopter yang membawa warga sipil meminta agar mereka dapat masuk ke dalam pesawat induk karena heli yang mereka gunakan mengalami kerusakan. Tetapi sialnya, pintu masuk pesawat induk pun mengalami kerusakan yang membuat Mark berinisiatif menolong. Dan belum sampai di situ, tim Monarch pun mendapatkan informasi mengejutkan dari Laksamana Stance yang mengatakan bahwa sebuah rudal pemusnah mengarah ke sana untuk membunuh para monster yang sedang bertarung. Lalu kembali lagi ke Mark yang nekat membuka pintu masuk pesawat induk sehingga akhirnya membuat heli yang membawa warga sipil dapat masuk ke dalam. Tak lama dari situ, tiba-tiba terlihat monster naga mendekat ke arah pesawat induk berniat menyerang. Namun beruntung, Godzilla pun datang dan mereka pun kembali bertarung. Sementara tim Monarch yang harus bergegas menjauh dari tempat itu karena rudal pemusnah semakin mendekat, dan jatuhlah rudal tersebut tepat di antara pertarungan Godzilla dan monster naga.
Ledakan dahsyat itu pun berakibat fatal karena Godzilla diyakini tewas, sedangkan monster naga masih bertahan hidup lalu kembali ke atas bukit tepat di pos jaga monark di Isla Demara. Terlihat saat itu salah satu kepala naga yang putus akibat pertarungan dengan Godzilla kembali muncul, dan tak lama monster naga itu pun berteriak dengan gagahnya. Dan entah kenapa setelah kejadian itu seluruh monster di dunia bangkit kembali seolah-olah dipanggil sehingga membuat kacau seluruh dunia. Sampai-sampai membuat Emma terkejut kalau apa yang ia lakukan ini lebih buruk dari perkiraannya. Sementara itu di Yunnan Cina, tepatnya di bawah air terjun, Mothra yang telah menjadi kepompong akhirnya bereaksi dan tak lama keluarlah monster kupu-kupu yang cantik. Dan di sisi lain, tim Monarch yang kebingungan bagaimana bisa monster naga tidak terpengaruh sama sekali dengan rudal pemusnah tersebut, bahkan kepalanya dapat muncul kembali. Namun, salah satu ilmuwan wanita bernama Chen mengatakan bahwa monster naga alias Monster Zero ternyata bukanlah Titan yang berasal dari bumi, melainkan alien yang tujuannya bukan untuk menyeimbangkan dunia, melainkan menghancurkan dunia. Di sela-sela perbincangan itu, mereka pun akhirnya sampai di Kastil Bravo yang nampak saat itu telah dikuasai militer. Laksamana Stans yang memimpin perang ini berusaha memberikan perintah dan arahan, namun di saat yang bersamaan, Mark pun memberikan saran dan penjelasan bahwa semua monster di dunia yang bangkit karena perintah alfa mereka yaitu monster naga, setelah tewasnya Godzilla yang merupakan pemimpin para Titan sebelumnya. Mark pun mengatakan kalau ingin menghentikan kekacauan ini, maka mereka harus menghentikan alfanya, yaitu monster naga. Di sisi lain, Emma yang sadar kalau apa yang dilakukan monster naga bukanlah untuk menyeimbangkan tatanan alam, berniat untuk menghentikannya dengan memancing monster naga ke sebuah kota yang telah dievakuasi penduduknya dengan mengaktifkan orka dan dibantu pengeras suara di stadion yang ternyata rencana itu diketahui Medi. Di tempat lain, Mark yang awalnya akan pergi menggunakan heli bermaksud untuk mencari Medi, akhirnya terhenti sesaat Mothra berada di sana, di mana diketahui ia berkomunikasi dengan Godzilla yang setelah ditelusuri oleh tim Monarch, ternyata Godzilla masih hidup dengan kondisi yang lemah. Saat itu, Mark pun memberi ide untuk membawa bom nuklir ke tempat posisi Godzilla untuk memberikannya energi dari bom nuklir tersebut agar dapat bangkit kembali. Mereka pun berangkat menggunakan kapal selam menuju lokasi Godzilla, namun tak lama di dalam laut, kapal selam yang ditumpangi Dr. Serizawa dan kawan-kawan tiba-tiba tersedot arus laut sehingga masuk sangat dalam ke dasar laut. Sementara itu, Medi yang telah mendengar rencana ibunya akhirnya membawa orka pergi dan membawanya ke suatu tempat, serta pasukan militer yang telah bersiap-siap untuk perang melawan monster naga. Kembali lagi ke kapal selam yang ditumpangi oleh Dr. Serizawa, di mana mereka ternyata masuk ke terowongan bawah tanah yang sangat dalam, di mana terowongan itulah yang ternyata dimanfaatkan Godzilla untuk berpindah-pindah tempat. Lalu saat kapal selam yang mereka gunakan telah aktif kembali, mereka mulai mengeluarkan drone lalu memeriksa sekeliling tempat itu, dan terkejutnya mereka melihat patung serta gambaran-gambaran peradaban kuno yang menceritakan tentang para monster ini. Medi yang telah mengambil orka ternyata pergi ke stadion baseball di Boston bermaksud untuk memancing para monster ke tempat itu dengan bantuan pancaran suara dari stadion. Dan kembali lagi ke tim Dr. Serizawa yang akhirnya menemukan rumah Godzilla, di mana ia sepertinya sedang memulihkan energinya. Namun sialnya, rencana mereka yang ingin menembakkan bom nuklir ke Godzilla terhalang karena rusaknya sistem torpedo akibat benturan sebelumnya, yang pada akhirnya Dr. Serizawa membuat keputusan berani bahwa ia akan membawa sendiri bom nuklir tersebut ke posisi Godzilla istirahat dengan mengorbankan nyawanya. Karena tempat Godzilla berada terdapat radiasi nuklir yang panas sehingga manusia dipastikan akan tewas jika memasuki ke daerah tersebut. Di sisi lain, keberanian Medi dengan memancarkan sistem orka di area stadion akhirnya menghentikan semua serangan para Titan di seluruh dunia.
di mana para Titan-Titan itu akhirnya pergi mengarah ke stadion yang saat itu telah diketahui Emma, di mana ia panik karena Maddie pergi membawa Orca. Di dalam kapal selam, Dr. Serizawa mengucapkan salam perpisahan kepada timnya dan Mark, di mana ia mengatakan bahwa Godzilla adalah satu-satunya harapan mereka untuk mengalahkan monster naga. Maka pergilah Dr. Serizawa menggunakan kapal selam yang lebih kecil mengarah ke tempat Godzilla, sedangkan kapal selam yang Mark tumpangi pergi menjauh dari tempat itu. Sesampainya di rumah Godzilla dengan kondisi daerah yang ekstrim dan panas, Dr. Serizawa membawa koper berisi bom nuklir yang seketika ia aktifkan secara manual, dan nampak saat itu Dr. Serizawa melihat Godzilla terbaring lemah, di mana ia mendekati Godzilla untuk pertama dan terakhir kalinya. Lalu bom itu pun meledak sampai-sampai kapal selam yang Mark tumpangi terdorong sampai ke permukaan laut. Setelah kejadian itu, tim Monarch beserta Mark pun naik ke atas kapal untuk memeriksa apa yang terjadi setelah itu, dan nampak tak lama muncul pusaran air yang besar di depan mereka, yang tak lama berdirilah Godzilla di sana dengan energi yang telah kembali, di mana setelahnya Godzilla melihat ke arah mereka untuk memastikan manusia-manusia ini teman atau lawan. Godzilla yang sadar kalau Mark dan timnya bukanlah ancaman lantas pergi untuk bertarung kembali melawan monster naga, dan kali ini ia tidaklah bertarung sendirian karena Mark memerintahkan umat manusia terkhususnya militer untuk bertarung bersama Godzilla sesaat ia dan timnya kembali ke pesawat induk. Emma yang khawatir dengan keadaan Maddie pun memutuskan untuk mencarinya dan pergi meninggalkan Alan yang sebelumnya berusaha dicegat Alan beserta kelompoknya, yang setelahnya dapat kita lihat di lokasi Maddie berada, awan tiba-tiba berubah menjadi hitam, yang tak lama badai besar pun mendekati ke arahnya. Namun bukanlah sebuah badai biasa, melainkan monster naga yang telah berada di sana terpancing atas sinyal Orca yang dipancarkan Maddie. Saat itu, monster naga yang melihat Maddie berada di gedung seketika menggila, di mana ia menghancurkan tempat itu dan berusaha menyerang Maddie, sampai-sampai Orca yang dibawa Maddie harus hancur tertinjak oleh monster naga tersebut. Lalu, sesaat monster naga ingin menyemburkan listriknya ke Maddie, dari kejauhan tiba-tiba ia terkena serangan dari semburan nuklir milik Godzilla. Dan dapat kita lihat para militer pun bersama-sama bertarung dengan Godzilla untuk mengalahkan monster naga. Pertarungan antar monster terkuat di muka bumi pun dimulai, sementara Mark beserta tim militer Monarch berusaha mencari Maddie yang mereka kira berada di dekat stadion atas pancaran Orca sebelumnya. Namun nampaknya mereka harus cepat-cepat menjemput Maddie karena tim Monarch mendeteksi bahwa tingkat radiasi di tubuh Godzilla sangat besar dan akan meledak layaknya bom atom dalam waktu 12 menit lagi, yang sangat berbahaya bagi manusia jika terkena pancaran radiasi tersebut. Setelah sampai di titik di mana Orca sebelumnya terpancar, Mark pun tidak menemukan Maddie di sana, melainkan menemukan Orca yang telah rusak. Berada di area pertarungan antar monster pun membuat mereka kewalahan, di mana helikopter yang mereka gunakan harus hancur, yang tak lama dari langit muncul Mothra membantu Godzilla untuk mengalahkan monster naga. Namun bukan Mothra saja, tak lama datanglah Rodan, sang raja iblis api, membantu monster naga. Pertarungan antar monster pun semakin menggila, yang tak lama Mark bertemu dengan Emma, di mana ia menggunakan mobil bermaksud mencari Maddie. Pertengkaran antara mereka pun tidak dapat terhindarkan, di mana Mark menyalahkan Emma yang kehilangan Maddie. Saat pertengkaran itulah tiba-tiba mereka sadar di mana keluar kemungkinan Maddie berada, di mana mereka memutuskan untuk pergi ke rumah lama mereka yang berada tak jauh dari sana. Sementara itu, pertarungan antar monster ini pun nampaknya seimbang, di mana terlihat monster naga lebih unggul, sedangkan Godzilla yang semakin lemah akibat tingkat radiasinya yang terus bertambah. Lalu Mothra yang berhasil mengalahkan Rodan walaupun dengan kondisi babak belur. Lalu kembali lagi ke Mark dan Emma yang berhasil menemukan Maddie di rumah lamanya yang terlihat pingsan tertimpa bongkahan dinding.
Beruntung saat itu tak lama Medi pun tersadar dan membuat semua orang bahagia. Namun kebahagiaan itu tak dirasakan Godzilla, di mana ia berakhir mengenaskan karena monster naga mengangkatnya sampai ke langit lalu menjatuhkannya dari ketinggian. Melihat Godzilla dalam posisi mengenaskan, Mothra berniat membantu Godzilla, namun saat itu ia harus tewas sampai hancur lebur akibat serangan listrik dari monster naga. Mengetahui Godzilla tidak berdaya, Mark dan Emma pun berusaha memperbaiki Orca bermaksud untuk menjauhkan monster naga dari Godzilla agar Godzilla memiliki waktu untuk bangkit kembali. Lalu beruntung, Emma dan Mark pun dapat memperbaiki Orca, dan saat yang bersamaan helikopter penyelamat pun datang untuk mengevakuasi mereka. Ketika semua orang telah masuk ke dalam heli, Emma yang sepertinya sadar jika ia membawa Orca menaiki heli itu akan membahayakan keselamatan Medi karena monster naga yang akan terus mengejarnya. Akhirnya membuat Emma mengambil keputusan sulit di mana ia pergi sendirian dengan menggunakan mobil memancing monster naga untuk mengejarnya. Saat pengejaran itulah semburan listrik yang dikeluarkan monster naga pun mengenai mobil Emma yang membuatnya terpental keluar dari dalam mobil, dan di saat yang bersamaan tak lama Godzilla pun bangkit dengan tingkat radiasi yang sangat tinggi sampai-sampai semua bangunan yang berada di dekatnya meleleh. Pancaran radiasi yang dimiliki Godzilla pun seketika membuat monster naga tak berdaya, di mana ia akhirnya tewas hancur lebur tak tersisa, sedangkan tim Monarch yang telah pergi menjauh dari tempat itu. Di akhir cerita dapat kita lihat setelah berhasil mengalahkan monster naga, Godzilla mendapatkan kembali posisinya sebagai alpha, di mana semua monster yang berada di dekatnya terlihat tertunduk memberi hormat, dan film pun berakhir. Oke sobat, tidak ada kesimpulan pada video kali ini karena durasi video yang cukup panjang. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. See you again.